Halo, perkenalkan nama saya Sandro Willy. Saya dari kelas TIP 2002. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai tentang penjadwalan proses dan algoritma sistem operasi. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Pada zaman sekarang di mana perkembangan teknologi telah semakin pesat, banyak bermunculan komputer dengan berbagai spesifikasi dan berbagai sistem operasi yang berfungsi sebagai jembatan antara user dan komputer. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit user yang tidak mengerti bagaimana cara kerja sistem operasi ataupun manajemen proses pada sistem operasi. 1.2. Rumusan masalah. Melihat dari latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah pada manajemen algoritma private. Ada 4 macam, yaitu round robin atau RR, 2 priority scolding atau PS, 3 multiple feedback QS atau MFQ, 4 source streaming first atau SRF, 5 guarded scolding atau GS. Bab 2. Pembahasan. 1.1 Penjadwalan proses. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan. Dalam suatu sistem, proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready QA. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang akan di ready QA yang akan dieksekusi oleh CPU. 1.2 Pengertian dan sasaran penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dalam mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun penjadwalan bertugas memutuskan A. Proses yang harus berjalan, B. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. 1.3 Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. A. Adil atau fairness adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemrosesan yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami kekurangan waktu. B. Efisien atau efisiensi. Efisien atau kualitas pemrosesan dihitung dengan perbandingan. C. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk satu sistem interaktif. Sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. 2. Sistem waktu nyata. Didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut ever-post time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. D. Turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan. Sistem turnaround time atau waktu eksekusi ditambah waktu menunggu sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. 1. Output, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam 1 unit waktu.
Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per interval waktu. Kriteria-kriteria tersebut saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contoh, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih ke antara proses-proses itu. Cara ini meningkatkan overhead system dan mengurangi throughput. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijaksanaan perancangan penjadwalan sebaliknya melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini tergantung sifat dan penggunaan sistem komputer. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria-kriteria optimasi tersebut. 1. Menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemroses yang adil. 2. Menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisien mencapai maksimum. Pengertian sibuk adalah proses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Meminimalkan waktu tanggap. 4. Meminimalkan turnaround time. 5. Memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. 1.4. Tipe-tipe penjadwalan. 1. Penjadwalan jangka pendek. 2. Penjadwalan jangka menengah. 3. Penjadwalan jangka panjang. A. Penjadwalan jangka pendek. Bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. B. Penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin ditunda. Proses tertunda tak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut sweeping. Penjadwalan jangka menengah menangani proses-proses sweeping. 3. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch adalah proses-proses dengan menggunakan sumber daya intensif atau waktu prosesor, memori, perangkat input-output, dan biasanya berprioritas rendah. 1.5. Strategi penjadwalan. Penjadwalan non-preemptif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan proses, maka prosesor tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses itu selesai. B. Penjadwalan preemptif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. 1.6. Algoritma penjadwalan. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif antara lain: 1. First in, first out, atau first come, first server. 2. Source, jump, first tree, atau
ratio next or 4. Multiple feedback QA. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu 1. Algoritma penjadwalan tanpa berprioritas. 2. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari A. Berprioritas statik, B. Berprioritas dinamis. 1.7 Algoritma prediktif atau round robin atau RR merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritma, dan mudah diimplementasikan. 2. Penjadwalan ini bukan di-frame oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktunya proses atau frame by time. 3. Penjadwalan tanpa prioritas. 4. Berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Semua proses dianggap penting sehingga diberi sejumlah waktu oleh proses yang disebut kuanta atau kuantum, atau time slide di mana proses itu berjalan. Jika proses masih running sampai akhir kuantum, maka CPU akan mempercepat proses itu dan memberinya ke proses lain. B. Priority scaling atau PS adalah setiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tertinggi mendapat jatah waktu lebih dulu atau running. Berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Ilustrasi yang dapat menjelaskan prioritas tersebut adalah dalam komputer militer, di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel 90, mayor berprioritas 80, kapten berprioritas 70, letnan berprioritas 60, dan seterusnya. Dalam Unix, perintah untuk mengubah prioritas menggunakan perintah nice. Pemberian prioritas diberikan secara statis atau static priorities. Berdasarkan prioritas, tidak berubah keunggulan. Tidak berubah. Keunggulannya, 1. Mudah diimplementasikan. 2. Mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya yaitu 1. Tidak tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. B. Dinamis atau dynamic priority merupakan mekanisme untuk menanggap perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahannya yaitu implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih tinggi. 1. Multiple feedback atau QoS atau MFQ merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya sweeping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemrosesan. Karena penyelesaian tugasnya memakan waktu lama. Diberi jatah waktu atau jumlah kuanta yang lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya.
Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. 1. Jalankan proses pada kelas tertinggi. 2. Jika proses menggunakan seluruh kuantai yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Mekanisme ini mencegah proses yang perlu berjalan lama sweeping berkali-kali dan mencegah proses interaktif yang singkat harus menunggu lama. D. Short Rhyming Verse atau CRF merupakan satu penjadwalan berprioritas dinamis, 2 penjadwalan primitif untuk time sharing. Guarded Scaffolding atau GS. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis atau memberi daya pemroses yang sama. Untuk pembuat dan penyesuaian performance adalah jika ada N pemakai sehingga setiap pemroses atau pemakai akan menyampaikan 1/N dari daya pemroses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakaian sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU yaitu waktu login dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu pemrosesan tiap pemakaian dapat diketahui, maka dapat diketahui rasio antara waktu pemrosesan yang sungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N, waktu pemrosesan seluruhnya dan waktu pemrosesan telah ditentukan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU memiliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real-time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas menentukan proses mana yang harus berjalan, serta kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan yaitu adil, efisien, waktu tanggap, turnaround time, dan throughput. Terdapat 3 tipe penjadwalan dalam sistem operasi, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Macam-macam strategi penjadwalan dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan non-prediktif dan penjadwalan prediktif. Algoritma penjadwalan pun dibagi menjadi 2. Satu, untuk algoritma penjadwalan non-prediktif adalah FIFO, SGF, HRN, dan MFQ. 2. Sedangkan untuk algoritma penjadwalan prediktif adalah RR, SRF, PS, IS. Begitulah hasil presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.